Lagi ya bersama saya di Coding Watch. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat suatu elemen tabel di dalam file HTML ya. Jadi nanti tabel yang saya buat itu seperti ini ya. Ini di sini sudah saya bikinkan suatu tabel. Di sini ada data nama mahasiswa, kemudian ini ada data log harian untuk misalkan hari Senin, Selasa, Rabu ya. Kemudian ini nama mahasiswanya misalkan Yudi. Yudi itu di hari Senin dia makannya tuh pakai bakso ya. Selasa tuh soto, Rabu mie ayam. Kemudian si Badu itu hari Senin tuh makannya pakai pecel, Selasa bakpao ya. Rabu tuh semur. Kemudian juga ada Nanda. Nah, bagaimana caranya sih membuat tabel seperti ini di dalam file HTML ya? Kalau kita lihat dari komponen pada tabel ini, itu kan ada beberapa komponen ya. Jadi yang namanya tabel itu ada dua komponen, yaitu komponen row dan komponen column ya. Jadi kalau row itu baris, dan baris itu berarti dia horizontal. Kemudian kalau column itu dia vertikal. Nah, di sini kan kalau kita lihat nama mahasiswanya tuh kan di sini Yudi, Badu, Nanda itu dia kolom ya. Kemudian ini juga data log hariannya Senin, Selasa, Rabu, dia juga dalam bentuk kolom ya. Nah, cuma di sini uniknya kalau kita lihat untuk di tabel di sel yang nama mahasiswa itu merupakan gabungan dari row pertama sama row kedua ya. Nah, kemudian kalau untuk yang sel data log harian itu merupakan gabungan dari 3 kolom, itu kolom yang Senin, Selasa, sama Rabu. Nah, ini gimana nih caranya bikin kayak gini, terus gimana caranya memberikan warna pada sel ini ya. Ini kan dikasih pada sel nama mahasiswa sama sel data log harian itu saya berikan warna aquamarine. Kemudian kalau yang ini yang sel Senin, Selasa, Rabu itu saya berikan warna light coral ya. Nah, ini caranya gimana? Oke, langsungan aja ya. Di sini pertama kali kita bikin dulu folder tempat di mana kita meletakkan file HTML-nya. Di sini saya diletakkan di Coding Watch ya, Coding Watch HTML. Nah, pertama kali kita bikin file index HTML-nya dulu ya. Nah, ini saya kasih judul data lauk gitu ya, data lauk Coding Watch gitu. Nah, data log Coding Watch. Kemudian ini dalam body saya kasih judul dulu ya, membuat tabel sederhana di HTML ya. By Coding Watch. Seperti ini. Di save dulu ya. Nah, coba kita tes dulu di indeks HTML ya. Nah, ini udah muncul, tapi tabelnya belum saya buat ya. Nah, di sini untuk membuatnya cukup kita gunakan tag table gini ya. Ini table, kita enter aja. Nah, seperti ini. Kemudian kita kasih border dulu ya di sini. Nah, di sini bordernya saya kasih 3 gitu ya. Kemudian ini berarti kan dalam bentuk row, berarti row-nya itu row seperti itu. Kemudian kalau dilihat dari ini tadi ya, ini kan berarti ada pertama kali kan kita fokus di sel nama mahasiswa sama data log harian. Nah, di sini kita gunakan komponen TR ya. Kita gunakan komponen TR dulu. Nah, kemudian di dalam TR itu terdapat judul ya tadi ya, nama mahasiswa sama data log harian. Nah, berarti kita gunakan T-head ya, berarti TH. Kita gunakan TH. Nah, di sini dimasukkan aja nama mahasiswa. Kemudian yang satunya lagi ini di copy aja, data log harian gitu ya.
kita refresh coba. Nah, masih seperti ini ya, padahal kita kan mintanya seperti ini. Kalau kita lihat di sini kan nama mahasiswa ini kan selnya tuh kan lebih lebar ya, berarti ini kan sel nama mahasiswa tuh terdiri dari 2 baris ya. Nah, dia kan jadi 2 baris di merge atau di merging jadi satu, itu kita gunakan atribut row span ya. Jadi di t-head-nya nama mahasiswa ini kita kasih atribut row span. Nah, row span-nya berarti kan 2 ya, karena kan di sini kan sel nama mahasiswa ini kan memakan 2 atau menggabungkan 2 baris gitu ya. Nah, terus apa tuh namanya, kalau dilihat dari data lauk harian ini juga sel ini tuh jadi satu ya, 3 kolom ya, berarti kita pakai call span. Ini call span berarti 3 ini ya. Nah, coba di refresh dulu. Oh sorry, kita belum memasukkan datanya ya, kita langsung masukkan datanya aja. Kita kasih TL lagi. Nah, datanya yang kita masukkan untuk yang data lauk harian dulu ya, berarti yang Senin, Selasa, Rabu. Kita pakai elemen TD. TD itu elemen data ya. Ini Senin, Selasa, Rabu. Di save. Nah, seperti ini ya. Ya, kita kalau lihat di sini kan nama mahasiswanya, kemudian ini ya masih jadi satu gitu ya. Nah, kemudian kan kita kan mau mengisi nih tadi seperti ini ya. Nama mahasiswa itu Yudi, Badu, Nanda. Nah, berarti kita tinggal mengisi data-datanya aja ya. Nah, kita bikin lagi TR lagi ya. Jadi lagi Yudi ya. Kemudian tadi Yudi tuh datanya apa, bakso, soto, mie ayam gitu ya. Dan tinggal di copy aja, di copy paste bakso, kemudian soto ya, terus mie ayam. Di save. Nah, ini udah masuk ya, Yudi, nama mahasiswanya Yudi, hari Senin bakso, Selasa soto, Rabu mie ayam. Nah, kemudian yang kedua tuh siapa? Badu ya, pecel, bakpao, semur. Nah, ini sama, tinggal di copy aja di TL-nya, elemen TL-nya. Ini Badu, tadi pecel, bakpao, semur ya. Kemudian yang terakhir itu kan Nanda ya. Nanda dia sate, gado-gado, soto. Di save, kemudian kita lihat perubahannya. Nah, di sini udah jadi ya. Cuma di sini belum rapi ya. Kita bisa merapikannya. Ya di sini kan kalau kita lihat ini kan mepet-mepet ya, maksudnya antara tulisan sama garis itu mepet. Kita bisa kasih sel padding di sini di bagian tabelnya ya. Jadi kita tambahin sel padding di sini. Misalkan saya kasih 15 gitu ya, 15 pixel. Coba kita lihat hasilnya. Nah, ini udah gede ya, udah gede. Kemudian kita ini kan pinggir-pinggir ya, ini pinggir-pinggir. Di pinggir-pinggir, padahal tadi itu kan ini kan di tengah semua ya. Berarti kita tinggal text align-nya ya. Kita kasih text align di bagian TR-nya. Ini kita kasih styling. Jadi saya gunakan inline style ya. Text align center seperti itu ya. Nah, kemudian dikasih center semua ya di bagian TR-nya supaya bisa ke tengah semua.
coba kita refresh. Nah, ini udah ke tengah semua ya, datanya udah ke tengah semua. Kemudian ini kan kalau dilihat tuh kan hurufnya lebih besar-besar, berarti kita nanti mengubah ukuran dari hurufnya ya. Kita berikan nanti font size ya. Font size-nya saya bikin ke internal aja ya, di dalam head ya. Nah, di sini di body saya kasih font size. Misalkan font size-nya itu 20 pixel. Kemudian font family-nya saya gunakan sans serif aja. Ya, kita refresh. Nah, ini udah gede ya. Ini juga judulnya ini juga sudah membesar, ini udah semua. Kemudian ini kan diberi warna ya, untuk sel nama mahasiswa sama data local itu diberi warna aquamarine. Oke, berarti kita berikan styling di bagian background color untuk nama mahasiswa dan itu data log harian ya. Berarti di bagian TR-nya ini kita kasih background color aquamarine. Di save, kita refresh. Nah, ini udah berubah warna ya. Kemudian di sini kan hari Senin, Selasa, Rabunya tuh juga dikasih light coral ya warnanya. Nah, dari bagian ininya kita kasih background color like coral ya, di refresh. Nah, ini udah jadi gitu ya. Nah, terus kalau dilihat perbedaannya kan di sini kan ini kan posisinya kan di tengah, sedangkan ini kan di pinggir. Nah, berarti kita harus menengahkan ini supaya menengahkan ini semua tabel ini ke tengah-tengah web browser ya. Nah, di sini saya bikin kontainer misalkan box 1 gitu untuk menampungnya semua. Kemudian ini saya masukkan di dalam itu. Nah, seperti ini. Kemudian tinggal kita styling di sini di box 1. Topnya saya kasih 50%. Leftnya 50%, posisinya absolute ya. Kemudian transformnya translate minus 50%, minus 50%. Save dulu, kemudian coba di refresh. Nah, ini dia di tengah ya, di tengah-tengah lah ya. Nah, sama kan? Nah, ini udah sama ya dengan yang tadi. Nah, seperti itu ya. Jadi intinya kalau kita membuat tabel di dalam di dalam HTML itu komponen yang paling penting itu ini elemen tabel, kemudian ada TR, TH sama TD ya. Jadi TH itu untuk judulnya, judul per per itunya kayak tadi ya, nama mahasiswa sama data log harian itu kan merupakan judul ya, judul dari isi tabelnya itu. Kemudian TD itu data ya. Misalkan di sini kan tadi nama mahasiswa siapa, Yudi ya. Kemudian data log harian untuk Senin, Selasa, Rabu itu ini masing-masing beda-beda, ada bakso, soto, mie ayam dan seterusnya gitu ya. Oke, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video coding watch yang lainnya. Bye.